ada bagian otak di bagian otaknya mereka kesulitan untuk merepresentasikan simbol-simbol yang tertulis secara berurut. Kemudian metode pendekatan sintetik ini berkembang sebagai solusi bagaimana disleksia tidak membaca melalui metode atau pendekatan global, tapi lebih pada unsur-unsurnya atau pada simbol-simbol terkecil. Demikian. Ini saudara membaca ini teknis yang ini, membaca teknis, lalu nanti berkembang menjadi baca pemahaman yang makna gitu ya. Bagaimanakah metode Anda itu nanti menuju ke tahap kedua, itu yang membaca pemahaman. Dalam phonic interaction, pada awalnya anak diajarkan mengingat simbol huruf, yaitu huruf vokal. Jadi anak hanya cukup tahu atau hafal A, I, U, E, O-nya saja, tidak semua huruf dulu. Kemudian pada prosesnya anak diajarkan untuk mengenal huruf konsonan, tapi dipilih konsonan-konsonan tertentu yang memang frekuensinya paling tinggi keluar dalam teks-teks bacaan. Karena materi yang dikembangkan juga berdasarkan hal tersebut. Jadi dipilih konsonan mana yang kemungkinan yang paling banyak digunakan dalam teks-teks bacaan. Lalu anak diperlihatkan bagaimana proses blending atau peluburan bunyi fonem menjadi bunyi suku kata, dan diperlihatkan simbol suku katanya langsung. Setelah simbol suku kata tadi, anak diajarkan bagaimana memblending suku kata dengan suku kata sehingga menghasilkan kata yang bermakna, dan simbol dari katanya pun langsung dilihatkan. Kemudian dari kata-kata tersebut anak nanti melakukan reposisi bunyi atau reposisi kata sehingga anak dapat menemukan kata-kata baru dari kata yang telah dibacanya. Dari sana anak nanti mulai melakukan reposisi kata menjadi kalimat, kemudian paragraf. Demikian, Bro. Baik, kalau begitu ini nanti penggunaannya harus dibatasi bahwa waktu merangkai bunyi menjadi suku kata dan kata itu harus yang bermakna ya. Jadi tidak, kalau yang dulu kan zaman dulu itu kan kata-kata yang tidak bermakna itu dimasukkan kata ya asal rangkaian dibolak-balik babi biba. Sekarang tidak lagi harus yang bermakna. Iya, benar, Bro. Dan bermakna juga selain yang bermakna adalah anak harus dapat melakukan reposisi tadi bunyi. Jadi menggunakan pola-pola kata sederhana dulu lebih awal. Jadi mulai dari pola konsonan vokal itu dulu yang diajarkan sehingga anak memahami bahwa kata-kata yang dibacanya adalah hanya bentuk lain dari reposisi suku kata yang sudah dipelajarinya. Selanjutnya baru pada pola-pola kata yang lebih kompleks gitu. Satu lagi ya, saudara Timada Ratu. Kalau saya samakan dengan dokter, itu kan Anda menemukan gejalanya, yaitu sulit mengasosiasi bunyi dan kata, lalu sebabnya adalah kemungkinan kelainan otak. Lalu Anda memberikan resep berupa produk yang Anda pakai ini. Nah, resep dari dokter itu kadang-kadang untuk menghilangkan gejalanya saja, ada yang sampai penyebabnya. Nah, yang Anda kembangkan ini apakah sampai penyebabnya atau gejalanya saja? Baik, terima kasih, Prof. Jadi strategi yang dikembangkan hanya menangani lebih pada gejalanya, tidak mengobati penyebabnya. Dan sebenarnya dari dunia medis sendiri untuk menyembuhkan kelainan otak pada siswa disleksia itu juga belum ditemukan. Jadi saya menggunakan cara bagaimana si saraf-saraf yang di otak itu bisa melakukan plastisitas, jadi mereka berkembang
yang mana saraf otak yang tidak berfungsi itu seperti membentuk semacam jembatan. Jadi bagian otak yang rusaknya tidak menjadi sembuh, tapi bagian-bagian lainnya yang berkembang. Jadi strategi yang dikembangkan ini hanya menangani pada gejala-gejalanya saja, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Kami aturkan pada Bapak Profesor Dr. Sunardi MRC atas pertanyaannya, dan selanjutnya kami persilakan Bapak Profesor Dr. Ahmad Hufad MED untuk mengajukan pertanyaan atau bantahan. Silakan. Terima kasih Bu Sidang. Saya ingin mengaturkan selamat untuk Promovenda Ranti Novianti yang sudah berjuang dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat hadir di ruangan sidang akhir ini. Mudah-mudahan memperoleh hasil yang maksimal. Ada beberapa yang saya ingin bertanya lebih lanjut kan. Itu ada 4 kasus ya. Nah tentu apakah 4 kasus sama tingkat kelainan brainnya ini? Tentu kan kalau berbeda, kata ilmu kedokteran katanya, itu ada hubungan durasi waktu beberapa setiap kasus untuk bisa melafalkan, merangkai. Nah, apakah faktor ini sudah dihitung juga gitu? Nah, saya mudah-mudahan tidak salah, belum melihat aspek durasi waktu. Karena itu kan sangat penting juga ya untuk nanti dimasukkan dalam penyusunan strategi yang Promovenda sebut sebagai strategi pembelajaran berbasis linguistik. Silakan dijelaskan. Terima kasih banyak Prof atas pertanyaannya. Baik, mengenai 4 kasus yang diteliti, pada umumnya mereka memiliki tipe disleksia yang sama secara keseluruhan, tipe surface dan phonological disleksia, yang mana memang derajatnya yang berbeda. Jadi ada yang di kategori lebih berat dan yang termasuk ringan. Memang hal tersebut berpengaruh pada proses pembelajaran membaca yang dilakukan. Saya tidak menuliskan berapa durasi waktu yang dihabiskan oleh tiap masing-masing subjek pada disertasi ini. Namun data tersebut dapat terlihat pada persentase skor yang diperoleh setiap subjek dalam setiap sesi intervensi dan sesi pengambilan data baseline 1 maupun baseline 2. Dari masing-masing subjek itu terlihat perbedaannya. Jika derajat hambatannya cukup berat, terlihat persentasenya berkembangnya cukup lama. Sedangkan yang lain yang ringan itu perkembangannya cepat pada setiap sesinya. Demikian, Prof. Ada kaitan dengan beragam luaran yang akan dihasilkan, sehingga di dalam dunia empirik kan ada keragaman ya yang menunjukkan derajatnya berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau variabel itu dimasukkan dihubungkan dengan waktu, sehingga akan banyak strategi yang bisa diperoleh, sehingga ke depan jika ada klien yang kategori ini, maka strateginya gitu. Nah, ini pentingnya memasukkan variabel waktu dihubungkan dengan karakteristik keadaan 4 kategori kasus yang hari ini yang sekarang dijadikan sebagai subjek riset. Mungkin itu menjadi salah satu keterbatasan studi ya. Kan itu. Saya sadar bahwa tidak semua variabel bisa dimasukkan juga, ada constraint waktu dan sebagainya.
Nah yang kedua, kan ada produk ya. Produknya apa? Kalau mencermati tujuan umum kan ingin memperoleh apa yang disebut dengan strategi pembelajaran berbasis linguistik. Kan itu di situ ya. Lalu apa nama spesifik yang menjadi kekhasan Promovendus yang berbeda dengan strategi sejenis yang dikembangkan orang lain? Kalau kita searching gitu, searching, browsing, itu kan banyak strategi pembelajaran berbasis linguistik untuk kategori yang begini. Oleh karena itu, saya sih ingin mengusulkan ada namanya ya nomenklatur tertentu yang melekat dengan peneliti, dengan timnya, sehingga bisa dibedakan, oh ini memang karya spesifik, unik dari Promovenda, berbeda dengan karya yang lain, bisa ABCD gitu. Gimana? Baik, terima kasih Prof. Mengenai produk yang dihasilkan dari hasil penelitian ini ada beberapa, Prof. Yang pertama adalah buku, namun masih dalam tahap editing, ada di meja. Kemudian ini contoh yang dapat saya lihatkan, buku pertama, buku mengenai disleksia. Jadi selama ini saya melihat bahwa buku-buku yang membahas mengenai disleksia itu masih sangat jarang, mungkin masih terhitung oleh jari untuk di Indonesia. Di Indonesia ya, banyaknya yang di luar dan belum banyak juga yang ditranslate. Kemudian di sini saya mencoba memaparkan apa sebenarnya yang menjadi masalah pada anak disleksia di buku pertama. Kemudian di buku yang kedua ini merupakan panduan dari strategi pembelajaran membaca yang dikembangkan, yang mana jika ada praktisi yang mau menggunakan ini dapat melihat bagaimana tahapan-tahapan proses pelaksanaan dari strategi pembelajaran membaca. Namun memang harus melalui pelatihan yang terstruktur sepertinya, jadi tidak bisa langsung menggunakan. Tong ya, yang dimaksud meletakkan uniqueness nama terhadap temuan ini, sehingga itu menjadi penanda peneliti dengan timnya. Orang lain kan bisa mengatakan ini Rianti model ini. Nah itu yang sehingga nanti ada pembeda antara strategi yang seperti ini yang orang temukan, karena kan riset keilmuan itu kan sifatnya universal, kan tidak di Indonesia ya. Sekaligus untuk membentengi, memprotek property rights dari seorang peneliti gitu, sehingga tidak terlalu umum. Ada sesuatu yang unik yang menggambarkan hasil jerih payah peneliti dengan timnya yang melekat di dalam nama model itu gitu. Terima kasih Prof. Memang untuk nama modelnya sendiri saya juga masih mencari-cari Prof. Ya. Belum. Saya usulkan dengan pembimbing dibicarakan sehingga ada suatu pemajaran terhadap copyright hasil riset ini. Itu amat penting, kan begitu. Oke, yang berikut ini sedikit saja nih, apa disebut koreksi, apa disebut apa. Apakah dalam suatu riset, disertasi atau skripsi atau tesis, fungsi simpulan itu atau kesimpulan itu apa sebetulnya? Yang selalu kan disimpan pada bab akhir ya, kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Fungsi simpulan itu apa sebetulnya? Baik, terima kasih Prof. Fungsi kesimpulan dalam penelitian biasanya untuk menjawab pertanyaan penelitian dan merumuskan implikasi
dan temuan-temuan, kemudian baru dilakukannya rekomendasi. Riset itu diakhiri pada simpulan atau kesimpulan. Pertanyaan saya, di halaman 163, 295, 349, 376 digunakan kesimpulan. Di bab 5 kesimpulan juga. Nah, lalu apa beda antara kesimpulan di bab 5 sebagai the end of research dengan kesimpulan yang ada pada halaman 163, 295, 349, 396? Kok banyak sekali kesimpulannya? Terima kasih, Prof. Kesimpulan-kesimpulan yang ada di bab-bab sebelumnya selain bab 5 itu menyimpulkan dari setiap pertanyaan penelitian. Seperti pada bab 4 bagian pertama, pertanyaan penelitiannya adalah menanyakan mengenai kondisi subjek. Kemudian kesimpulan yang ada di sana membahas mengenai hasil dari kondisi subjeknya tersebut. Kemudian yang untuk di bagian selanjutnya mengenai rumusan strategi pembelajaran, kesimpulan yang ada adalah membahas mengenai hasil dari rumusan itu. Dari simpulan-simpulan itu lahir simpulan akhir gitu. Iya, benar, Prof. Simpulan atau kesimpulan setidaknya ada contoh saja ya, halaman yang saya sebutkan, nanti masih ditelusuri juga gitu. Nanti ada di ujung kesimpulan. Nah, kalau begitu dalam bahasa Inggrisnya apa kesimpulan itu biasanya? Conclusion. Artinya setelah itu nggak ada lagi ya. Sebelum itu nggak ada lagi yang merumuskan kesimpulan. The only one conclusion dari riset ini kan. Karena berangkat dari masalah, pertanyaan, tujuan itu dijawab dari rumusan di the end of riset itu pada kesimpulan ya, menjawab pertanyaan berbasis pada masalah gitu. Apa beda simpulan dengan resume? Ringkasan. Kalau repetisi antara pada bab 4 diulang pada bab kesimpulan, itu ringkasan atau simpulan? Sepertinya menjadi ringkasan ya, Bro. Nanti dicermati ya, kesimpulan sebetulnya mungkin saya memahami kesimpulan itu untuk menyatakan, menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu biasanya tidak lagi merepetisi berupa tapi ekstraksi inti dari apa yang menjadi inti persoalan untuk menjawab rumusan pertanyaan, rumusan tujuan berbasis pertanyaan atau masalah. Itu kan 3 buah ya, 3 tujuannya ya. Jadi kalau tujuan tercapai maka selesailah sudah kira-kira hasil disertasi ini. 1 mengenai apa tujuannya, mengenai kondisi objektif siswa, 2 dan rumusan strategi pembelajaran, efektivitas dari strategi pembelajaran. ya. Jadi menjawab itu ya kira-kira. Nah, ini beberapa catatan kecil, namun bagaimanapun juga saya paham dan saya mengapresiasi, berempati dengan karya besar yang Anda lakukan sehingga melahirkan berbagai macam temuan yang disebut tadi novelty dari sebuah riset disertasi ini gitu ya. Kan itu. Tapi usul saya diberi nama dong yang unik sehingga ada nama yang khas yang melekat pada diri peneliti dengan timnya, yang membedakan strategi sejenis ya, di dunia lain gitu. Kan bukan tidak mungkin di dunia ini kan ada juga yang berbicara, tapi di mana bedanya gitu? Kasih dibanding dengan yang lain. Kan di situ kan namanya juga menemukan kembali apa yang sudah ada. Kan bisa menolak yang sudah ada. Oh, ini bedanya dan lain sebagainya. Saya kira itu beberapa catatan kecil
terakhir ya, menurut saya nanti menjadi bahan diskusi lanjutan. Oleh karena itu saya ucapkan selamat untuk Prof. Penda Ranti. Terima kasih. Semoga menjadi berkah untuk pengembangan diri dan keilmuan pendidikan khusus dan keluarga Anda. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Presiden. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Profesor Dr. Ahmad Dufan MD atas pertanyaannya dan sanggahannya serta beberapa poin yang perlu dicatat oleh Saudara Prof. Penda. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Zainal Alimin MD. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, mungkin langsung saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Endang Rohiyadi MPD untuk mengajukan pertanyaan atau bantahan. Silakan. Memberikan kesempatan untuk sedikit bertanya barangkali kepada Prof. Endes atau Prof. Penda. Namun sebelum bertanya, saya juga ingin menyampaikan apresiasi ya, karena saudari Ranti ini mahasiswa yang kelima yang bisa duduk di bangku atau di kursi panas ini gitu ya, yang tidak semua orang bisa duduk di sini ya. Baik saudari Ranti, ini kan ditujukan atau orientasinya lebih pada anak yang mengalami gangguan disleksia ya. Tapi sebetulnya kan Ranti barangkali sudah banyak berhadapan dengan anak-anak disability yang sesungguhnya juga punya pengalaman berhadapan dengan anak yang mengalami kesulitan dalam membaca ini. Tidak hanya anak-anak yang disleksia, anak-anak yang tunagrahita misalkan. Seringkali juga punya perilaku yang hampir mirip dengan anak-anak disleksia. Nah, kenapa lebih difokuskan pada anak disleksia, tidak pada anak tunagrahita misalkan? Karena anak tunagrahita sebetulnya kan jauh lebih banyak jumlahnya. Mungkin ada alasan yang kenapa itu? Terima kasih. Memang ada beberapa anak yang saya temui dan ajari khususnya dalam membaca, namun yang paling banyak itu yang saya hadapi adalah anak-anak dengan disleksia, dan saya memang memiliki ketertarikan tersendiri sejak awal pada anak-anak disleksia ini karena mereka memiliki hambatan membaca yang unik dibanding dengan anak-anak yang lainnya, karena anak disleksia ini tidak mengalami hambatan secara kognitif pada dasarnya, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi saya, dan saya merasa sangat tertarik untuk mengkaji dan mendalaminya. Jadi itu yang melatar belakangi saya memilih anak disleksia. Berdasarkan hasil telaahan, setelah diimplementasikan ini kan cukup berhasil katanya. Nah, kira-kira kalau ini diterapkan pada anak tunagrahita akan memperoleh hasil yang sama atau tidak itu kira-kira? Ya, terima kasih. Memang berdasarkan penelitian, phonological awareness ini merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam membaca bagi semua anak, termasuk juga anak tunagrahita. Untuk strategi pembelajaran membaca ini, jika diterapkan pada anak tunagrahita dan berdasarkan teori yang ada, itu kemungkinan besar dapat juga berpengaruh positif. Hanya memang perlu mengkaji lebih dalam atau perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Misalnya mungkin ada bagian-bagian tertentu yang pastinya berbeda
seperti anak tunagrahita itu memiliki juga hambatan dalam persepsi visual misalnya, sedangkan membaca itu juga berkaitan dengan simbol, dan mungkin ini yang akan menjadi tambahan dalam strategi pembelajaran membaca. Jadi kalau strategi pembelajaran membaca ini memang fokusnya lebih pada fonologikal, tapi belum pada bagian yang lainnya. Begitu Pak. Baik. Beberapa kali diulang bahwa fonologikal itu menjadi sebuah prasyarat, gitu kan, untuk kelancaran membaca seseorang. Sehingga boleh disimpulkan semakin baik fonological awareness-nya, semakin besar peluang untuk belajar membaca menjadi lebih baik. Begitu juga sebaliknya. Apakah prasyarat ini menjadi berlaku pada semua anak? Atau hanya pada anak ini aja? Berdasarkan teori-teori yang saya kaji, phonological awareness ini memang penentu keberhasilan dalam membaca, dan itu berlaku bagi semua anak. Tapi untuk anak-anak tertentu biasanya mereka ada penyerta lain atau ada kemampuan lain juga yang harus menjadi syarat, gitu. Tidak hanya phonologicalnya saja, tapi phonological awareness adalah penentu keberhasilan terbesar dalam membaca. Oke, satu lagi saja ya. Ada fakta, ternyata anak yang sama sekali tidak mengenal phonological awareness ternyata bisa juga membaca dengan baik. Seperti pada anak-anak tunarungu misalnya. Nah, bagaimana bisa menjelaskan bahwa ini tetap menjadi sebuah prasyarat dalam proses belajar membaca? Baik. Kemampuan linguistik tadi berdasarkan kajian, salah satunya adalah phonological awareness ini memang sebenarnya berkembang pada setiap anak secara alami, tanpa terkecuali anak tunarungu misalnya yang mereka memang mengalami hambatan dalam pendengaran. Hanya ketika dalam merepresentasikan bunyi atau tadi fonologi itu memang berkaitan dengan auditori, sedangkan tunarungu itu mengalami hambatan pendengaran, mereka seperti ada kompensasi atau pemindahan fungsi dari indera yang tidak berfungsi tadi pada indera yang ada atau yang lainnya untuk menangkap bunyi bahasa tadi. Jadi pengembangan representasi fonologis pada anak tunarungu itu melalui visual, sentuhan, dan kinestetik atau isyarat. Jika itu pada tunarungu yang sama sekali tidak memiliki sisa pendengaran. Tapi jika pada anak yang mengalami sisa pendengaran, mereka dapat dikembangkan kemampuan representasi fonologisnya tadi melalui indera pendengarannya. Dan selama ini sudah mulai muncul banyak penelitian tadi mengenai bagaimana phonological awareness ini dapat diajarkan pada anak-anak dengan hambatan pendengaran, padahal mereka tidak memiliki fungsi pendengaran. Yang dikembangkan itu adalah visual phonic namanya, juga ada cute speech. Jadi mereka menangkap representasi bunyi tadi menggunakan isyarat. Baik. Jadi semua diinterpretasikan bahasanya dalam konteks bahasa isyarat gitu kan. Dan ini barangkali bagaimana mengubah bahasa-bahasa itu dalam bahasa isyarat dalam konteks phonological awareness itu perlu penelitian lebih lanjut gitu kan, bagaimana mengubah itu sesungguhnya menjadi bagian dari phonological awareness ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dr. Endang Rohyadi, MED, atas pertanyaannya, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak